Apakah Anda percaya bahwa kemenangan sejati adalah ketika musuh Anda menyerah sebelum pertempuran dimulai? Apakah Anda yakin bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada otot yang menghancurkan, melainkan pada pikiran yang meruntuhkan? Selama ini, kita telah diajari bahwa untuk menang, kita harus bertarung. Bahwa untuk mengalahkan lawan, kita harus lebih kuat, lebih cepat, lebih kejam. Namun, Sun Tzu, sang maestro strategi perang dari Tiongkok kuno, membisikkan kebijaksanaan yang berlawanan. Kemenangan tertinggi adalah ketika Anda tidak perlu berperang sama sekali. Inilah ilusi yang harus kita hancurkan hari ini, ilusi bahwa kekerasan adalah jalan menuju kemenangan. Saya mengajak Anda untuk memasuki dunia strategi yang lebih elegan, lebih bijaksana, dan ironisnya, jauh lebih mematikan. Dan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan filosofis ini. Bagi yang belum, izinkan saya mengundang Anda, tekan subscribe sekarang, karena setiap video di channel ini adalah senjata pemikiran yang akan mempersenjatai pikiran Anda dengan kebijaksanaan abadi. Dalam lanskap konflik manusia, baik di medan perang maupun di arena kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam paradigma kekuatan bruto. Kita mengukur kemenangan dengan seberapa keras pukulan yang kita layangkan, seberapa besar kerusakan yang kita timbulkan. Namun Sun Tzu, dalam karyanya yang monumental The Art of War, mengajarkan sesuatu yang revolusioner, bahwa strategi terhebat adalah yang membuat lawan meruntuhkan dirinya sendiri. Puncak keahlian militer adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Sun Tzu, filsuf dan ahli strategi militer Tiongkok. Kutipan ini bukan sekedar idealisme pasifis, ini adalah manifestasi dari pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, dinamika kekuasaan, dan ekonomi konflik. Ketika Anda dapat membuat lawan Anda kehilangan semangat, kepercayaan diri, atau kesatuan internal, Anda telah memenangkan perang sebelum pedang terhunus. Hari ini, saya akan membuka 3 pintu kebijaksanaan dari ajaran Sun Tzu. Pertama, seni menyerang strategi musuh, bukan kekuatannya. Kedua, teknik memecah aliansi dan kesatuan lawan. Dan ketiga, strategi memenangkan hati dan pikiran sehingga perlawanan menjadi tidak relevan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap untuk mentransformasi cara Anda memandang konflik dan kemenangan. Bayangkan sebuah benteng megah dengan tembok setinggi gunung dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Seorang jenderal bodoh akan mengumpulkan pasukannya, membangun alat pengepungan, dan melancarkan serangan frontal yang akan menelan ribuan nyawa. Seorang jenderal bijaksana akan bertanya, mengapa benteng ini dibangun? Apa strategi di balik pertahanan ini? Siapa yang merencanakan ini? Dan kemudian, dengan ketenangan seorang filsuf, ia akan menyerang fondasi strategis tersebut, bukan tembok batunya. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Sun Tzu. Inilah esensi dari prinsip pertama Sun Tzu. Serang strategi musuh, bukan kekuatan fisiknya. Dalam konteks modern, ini berarti Anda tidak membuang energi melawan gejala, melainkan menghancurkan akarnya. Jika lawan bisnis Anda merencanakan ekspansi besar-besaran, Anda tidak perlu menyaingi mereka dengan membuka cabang lebih banyak. Anda cukup membuat strategi ekspansi mereka menjadi tidak relevan dengan menciptakan model bisnis yang membuat ekspansi fisik tidak lagi penting. Jika seseorang merencanakan untuk menjatuhkan reputasi Anda dengan gosip, Anda tidak perlu membalas dengan gosip yang lebih keji. Anda cukup membuat karakter Anda begitu kokoh, sehingga gosip apapun akan terlihat seperti angin yang menghempas gunung. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoa, pernah berkata dengan bijaksana, yang terbaik dari pembalasan adalah tidak menjadi seperti penyerang. Inilah keanggunan sejati dari strategi Sun Tzu. Anda menang bukan dengan menjadi lebih brutal, tetapi dengan menjadi lebih cerdas. Anda tidak menurunkan diri ke level konflik yang mereka ciptakan. Anda mengubah permainannya sama sekali.
Ketika lawan Anda bermain catur, Anda telah pindah ke permainan yang berbeda di mana kemenangan mereka tidak lagi bermakna. Sebuah tali yang terdiri dari 1000 helai benang adalah kuat. Namun, pisahkan helai demi helai, dan yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan yang tak berdaya. Sun Tzu memahami bahwa kekuatan sejati dari lawan manapun, entah itu kerajaan, perusahaan, atau bahkan kebiasaan buruk dalam diri Anda, terletak pada kesatuan dan koherensi internalnya. Hancurkan kesatuan itu dan Anda telah memenangkan pertempuran tanpa mengayunkan pedang. Jika lawan bersatu, pisahkan mereka. Sun Tzu. Prinsip ini bukan tentang manipulasi jahat atau tipu daya kotor. Ini tentang memahami bahwa setiap sistem, baik itu organisasi, pola pikir, atau bahkan argumen, memiliki titik lemah di persambungannya. Dalam dunia bisnis, ini berarti mengidentifikasi mitra atau departemen dalam organisasi lawan yang memiliki kepentingan berbeda, lalu menciptakan situasi di mana kepentingan tersebut bertabrakan secara natural. Dalam kehidupan personal, ketika Anda menghadapi masalah kompleks yang terasa overwhelming, strategi ini mengajarkan Anda untuk memecah masalah tersebut menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan menanganinya satu persatu. Lao Tzu, pendiri Taoisme, mengajarkan, untuk mengendalikan yang besar, mulailah dengan yang kecil. Inilah kebijaksanaan yang sejalan dengan Sun Tzu. Anda tidak perlu mengalahkan seluruh masalah sekaligus. Anda cukup mengidentifikasi bagian-bagian yang menyatukan masalah tersebut. Lalu, dengan sabar dan strategis, Anda pisahkan satu persatu. Ketika kesatuan lawan runtuh, ketika koherensi mereka terfragmentasi, mereka akan mengalahkan diri mereka sendiri. Anda hanya perlu duduk dan menonton dengan tenang, sebagaimana air tenang menonton batu yang perlahan terkikis oleh alirannya sendiri. Sekarang kita tiba pada pelajaran paling mendalam dari Sun Tzu, sebuah prinsip yang mentransformasi seluruh konsep kemenangan, menaklukkan hati dan pikiran, membuat perang menjadi tidak perlu. Ketika Anda dapat membuat lawan Anda melihat Anda bukan sebagai musuh tetapi sebagai solusi, ketika Anda dapat mengubah paradigma mereka sehingga melawan Anda berarti melawan kepentingan mereka sendiri, Anda telah mencapai kemenangan yang abadi. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka dalam 100 pertempuran Anda tidak akan pernah dalam bahaya. Sun Tzu. Mengenali musuh bukan berarti menghafal taktik dan kekuatan mereka, ini berarti memahami motivasi terdalam mereka, ketakutan mereka, aspirasi mereka, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Ketika Anda memahami ini, Anda dapat berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti, menawarkan jalan yang mereka inginkan, dan menunjukkan bahwa konflik dengan Anda akan merugikan mereka lebih dari bekerja sama. Dalam bisnis, ini berarti menciptakan ekosistem di mana kompetitor potensial melihat lebih banyak nilai dalam menjadi mitra daripada musuh. Dalam hubungan personal, ini berarti membangun reputasi dan karakter yang membuat orang lebih memilih Anda sebagai teman daripada lawan. Khalil Gibran, penyair dan filsuf Lebanon, menulis dengan indah, musuh terbesar Anda adalah ketakutan yang Anda proyeksikan padanya. Ketika Anda berhenti melihat orang lain sebagai ancaman dan mulai melihat mereka sebagai manusia dengan kebutuhan dan ketakutan yang sama seperti Anda, dinamika berubah. Anda tidak lagi bermain permainan zero sum, di mana kemenangan saya berarti kekalahan Anda. Anda menciptakan realitas baru di mana kemenangan bisa dibagikan, di mana kekuatan bukan monopoli, tetapi sinergi. Kemenangan sejati adalah ketika bahkan musuh Anda mengakui kebenaran Anda. Lucius Annaeus Seneca, filsuf Stoa Romawi. Inilah aplikasi praktis paling powerful. Dalam setiap konflik yang Anda hadapi, entah dengan atasan, kolega, pasangan, atau bahkan diri Anda sendiri, tanyakan, apa yang sebenarnya mereka inginkan? Apa ketakutan yang mendorong perlawanan mereka? Dan bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa jalan yang saya tawarkan juga melayani kepentingan mereka? Ketika Anda berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda tidak lagi berperang. Anda sedang membangun jembatan. Dan jembatan selalu lebih kuat dan lebih abadi daripada benteng apapun. Kita telah melakukan perjalanan melalui 3 strategi Sun Tzu yang revolusioner. Menyerang rencana lawan, bukan kekuatannya, memecah aliansi untuk meruntuhkan kohesi, dan yang paling elegan, menaklukkan hati sehingga perang menjadi tidak relevan.
Setiap strategi ini bukan sekedar taktik militer kuno, ini adalah filosofi hidup yang dapat Anda aplikasikan di setiap aspek eksistensi Anda, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam menghadapi tantangan internal Anda sendiri. Prinsip-prinsip ini tetap berlaku. Kecerdasan mengalahkan kekuatan, strategi mengalahkan reaksi, dan kebijaksanaan mengalahkan kekerasan. Kebijaksanaan yang saya harap Anda bawa pulang hari ini adalah ini. Anda tidak perlu menjadi yang terkuat untuk menang. Anda tidak perlu yang paling agresif, yang paling kejam, atau yang paling berani. Anda hanya perlu menjadi yang paling bijaksana. Anda perlu memahami bahwa kemenangan sejati adalah ketika konflik berakhir sebelum dimulai, ketika lawan Anda menjadi teman, ketika perang bertransformasi menjadi perdamaian. Ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan tertinggi yang dapat dicapai manusia. Jika video ini telah membuka mata Anda terhadap dimensi baru dari strategi dan kebijaksanaan, tekan tombol like sebagai tanda bahwa Anda menghargai perjalanan ini. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang dalam konflik, yang mencari cara untuk menang tanpa kehilangan kemanusiaan mereka. Dan jika Anda belum subscribe, sekarang adalah waktunya, karena setiap video di channel ini adalah senjata pemikiran yang akan membuat Anda tidak terkalahkan di medan pertempuran kehidupan. Terima kasih telah menemani saya dalam eksplorasi filosofis ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali kebijaksanaan abadi untuk kehidupan modern. Tetaplah bijaksana, tetaplah strategis, dan ingatlah, kemenangan tertinggi adalah ketika Anda tidak perlu berperang sama sekali. Salam tetap tenang.